Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, perwakilan dari kelompok 1 dengan materi tentang kadar air. Dengan anggota Rima Aulia Oktariani, Tina Widyaningsih, Ardiana Tasyahila, Nur Hidayati, dan Sakinatul Khiaroh. Kadar air. Kadar air merupakan salah satu parameter penentu mutu bahan. Dalam simplisia menentukan tingkat keamanan untuk disimpan. Dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan. Selain itu juga sebagai penentu dalam proses pengolahan maupun pendistribusian agar ditangani secara tepat. Penentuan kadar air dalam suatu bahan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pengeringan atau dengan oven biasa, metode distilasi, metode kimia, dan metode khusus. Kadar air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Kriteria ikatan air dalam aspek daya awet bahan makanan dapat ditinjau dari kadar air, konsentrasi larutan, tekanan osmotik, kelembapan relatif berimbang dengan aktivitas air. Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, dan hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet bahan pangan tersebut. Hal ini merupakan pertimbangan utama dalam pengolahan dan pengelolaan pasca oleh bahan pangan. Selain air, bahan pangan juga mengandung zat-zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan atau biasa disebut dengan zat-zat gizi. Zat gizi tersebut telah dibuktikan bermanfaat dalam menjaga atau mengobati satu atau lebih penyakit atau meningkatkan performa fisiologinya. Air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan. Meskipun bukan sumber nutrien, namun keberadaannya sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme hidup. Air dalam bahan pengantar dapat dalam berbagai bentuk, yaitu air bebas, terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranular, serta pori-pori yang terdapat pada bahan. 2. Air terikat secara lemah karena teradsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Selain itu, air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat yang ada dalam sel. Air dalam bentuk ini masih memiliki sifat air bebas dan dapat dikristalkan dalam proses pembekuan. Ikatan antara air dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. 3. Air dalam keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air jenis ini tidak membeku meskipun didinginkan pada suhu 0. Kadar air dalam bahan makanan. Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan setiap bahan. Bila diletakkan dalam udara terbuka, kadar airnya akan mencapai keseimbangan dengan kelembapan udara di sekitarnya. Kadar air ini disebut dengan kadar air seimbang. Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap mikroba yang dinyatakan AW, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Berbagai mikroorganisme mempunyai AW minimum agar dapat tumbuh dengan baik. Misalnya bakteri 0,90, kamir 0,80 sampai 0,90, kapang 0,60 sampai 0,70. Untuk memperpanjang daya tahan suatu bahan, sebagian air dalam bahan harus dihilangkan dengan beberapa cara tergantung dari jenis bahan. Umumnya
dilakukan pengeringan baik dengan penjemburan atau dengan alat pengering buatan. Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran dan daya tahan bahan itu. Selain merupakan bagian dari suatu bahan makanan, air merupakan pencuci yang baik bagi bahan makanan tersebut atau alat-alat yang akan digunakan dalam pengelolaannya. Sebagian besar dari perubahan-perubahan bahan makanan terjadi dalam media air yang ditambahkan atau yang berasal dari bahan itu sendiri. Bila badan manusia hidup dianalisis komposisi kimianya, maka akan diketahui bahwa kandungan airnya rata-rata 65% atau sekitar 47 liter per orang dewasa. Penentuan kadar air dalam bahan makanan. Kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain 1. Metode pengeringan, 2. Metode distilasi, 3. Metode kimiawi, dan 4. Metode fisis. Referensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.